Saya mohon, saya pasti yakin Ananda punya hati nurani dan punya kebijakan yang luar biasa di balik itu. Apalagi taekwondo, olahraga yang merupakan olahraga dan olah rohani ya. Olahraga adalah keseimbangan semua itu. Tidak hanya sekedar untuk mencari prestasi. Mudah-mudahanlah harapan Tiang, Pak Ananda, secara pribadi maupun secara anggota dewan ya, gimana caranya menyelesaikan dengan baik dengan Denpasar juga, dengan saling memberi dan meminta maaf, tentu permasalahannya akan selesai sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang, bisa berolahraga dengan tenang, tidak disepelekan lagi seperti apa yang disampaikan. Dan itu bukan cara yang untuk kita lanjutkan lagi. Sistem-sistem sepean itu sudah bukan zamannya lagi ya. Kasih sayang itu ya, Ananda kan usia simak dari namanya. Kasih sayang itu perlu ditingkatkan lagi. Dia mohon secara pribadi Ki Ananda dan sebagai wakil Ananda, wakil anak-anak, wakil masyarakat Bali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti bisa kok Ananda, anak-anak biar tidak terlalu lama menderita. Sekian, terima kasih Ketua. Waktu saya kembali. Izin menanggapi pimpinan. Silakan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Poni Bali bahwa saya sebagai Ketua Umum sudah pernah bertemu dengan Bapak Ketua Umum Poni Bali berbicara soal ini. Saya buka, izin Pak Ketua Umum, saya buka apa yang saya ungkapkan di hadapan Ketua Umum Poni Bali. Ketua Umum Poni Bali menanyakan saya, apakah memungkinkan surat skorsing tersebut untuk dicabut. Mohon izin Pak Ketua Umum Poni, saya sampaikan langsung karena sehingga tidak ada yang bisa dikutip. Saya menyampaikan, kalau seandainya saya disuruh untuk mencabut surat skorsing yang telah saya tanda tangani, saya mengkhianati ribuan murid-murid yang lainnya. Apa yang telah diputuskan berdasarkan KDART dan aturan itu tetap saya jalankan. Daripada saya disuruh untuk mencabut surat skorsing tersebut, saya sampaikan kepada Pak Ketua Umum Poni, izinkan saya sungkem dan mencium kaki Pak Ketua Umum Poni. Mohon izin pimpinan, kami keberatan pihak-pihak yang tidak berkompeten ada di ruangan ini dan menginstruksi sidang. Ini sidang yang terhormat. Silakan. Jadi kami Pemprov DKI Bali akan mencabut surat tersebut bila ada keputusan pengadilan. Jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan pembelaan terhadap anak-anak, caranya simpel, tinggal melakukan sidang di PBTI kalau melalui induk cabur taekwondo. Jika ingin melakukan melalui ADART KONI, tinggal melakukan gugatan di Bauri seperti yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar, karena tidak bisa diajukan lewat pengadilan umum. Hanya itu yang bisa kami sampaikan pimpinan. Kami mengucapkan terima kasih atas niat baik daripada Dewan untuk melakukan mediasi ini. Namun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa memenuhi keinginan Dewan yang terhormat atau pihak-pihak lain, karena kami tidak ingin mengkhianati anggota-anggota taekwondo yang lainnya. Yang ingin kami tunjukkan bahwa menegakkan aturan, menegakkan undang-undang meskipun langit runtuh, itu yang kami tegakkan kepada teman-teman kami dan anggota-anggota kami. Terima kasih pimpinan Dewan. Om Swastiastu. Terima kasih kepada pimpinan rapat. Pertama, saya mengapresiasi upaya mediasi atau upaya fasilitasi ini, karena KONI Denpasar sudah 3 kali mengundang TI Provinsi dan tidak pernah hadir. Meskipun sudah bisa kita prediksi bahwa sikap TI Provinsi tidak akan mengubah cara berpikir dan keputusan yang sudah diambil. Namun bagi saya adalah yang terpenting itu adalah tindakan-tindakan yang sudah terjadi dalam 3 produk. Pertama adalah skorsing bagi sekretaris, kedua skorsing bagi atlet,
ketiga adalah pembekuan. Ini saya sangat ngeri sebenarnya, ada cabang olahraga yang memang terbiasa atau mencoba menggunakan cara-cara yang mirip model Orde Baru dengan kata cekal dan culik. Ini olahraga ini bagi saya harus mengedepankan proses pemberdayaan dan kepentingan secara umum. Nah, sekarang kalau kita berbicara soal hajatan yang dilakukan oleh KONI Bali sebentar lagi di Porprov ini kan adalah KONI Bali sebagai penyelenggara. Bagi saya ada solusi sebenarnya, khusus di taekwondo ini, Binpres KONI Bali dapat melakukan tindakan nyata mengambil alih untuk melakukan penyelenggaraan ini. Dan sudah terjawab tadi bahwa memang anak-anak ini tidak punya masalah serius, tidak ada persoalan sehingga harus menerima skorsing ini. Karena itu peran DPRD Bali saya sangat mengapresiasi dan saya berharap bahwa ada sinergi penyelesaian ini. Mau tidak mau DPRD Bali, KONI Bali, TI Provinsi adalah orang yang paling bertanggung jawab berkaitan dengan penyelenggaraan ini, termasuk Gubernur Bali. Artinya TI Bali tidak bisa menjustifikasi bahwa ini murni organisasi, karena ini menyangkut masyarakat Bali, masyarakat Kota Denpasar yang harus dilibatkan dalam hajatan Bali yang menggunakan uang APBD Bali. Ini penting untuk dicatat. Jangan menjadi jumawa dan selalu mengatakan harus dibawa ke proses hukum. Dan ini kan berbahaya, seolah-olah sangat kebal hukum gitu. Ini penting sekali karena mau tidak mau juga yang ada di sini bisa saja ke depan akan direkomendasikan bahwa jika memang persoalan ini menyangkut aksi psikis, Polda Bali bisa saja menetapkan ketua TI ini sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena itu saya sangat berharap hari ini kita letakkan dulu persoalan konflik organisasi antara TI Bali dengan kelompoknya Suryawan yang sudah dibekukan. Fokus ke anak-anak ini, bagaimana caranya mencari celah ini. Bisa nggak dia bisa main nanti di Porprov, itu saja. Kalau soal itu ada garansi kita bisa main, maka KONI Denpasar tentu akan mengirimkan atlet ini. Tapi kalaupun tidak, kita akan berjuang sampai pada pelaksanaan bahwa atlet anak ini harus bisa bertanding. Saya kira itu yang terpenting, dan di akhir nanti harapan kami ada rekomendasi yang bisa mengikat seluruh pihak dan tidak membiarkan TI Lan Ananda selaku ketua TI mengambil dengan cara berpikir tersendiri, karena melibatkan semua pihak ini adalah penting untuk menguntungkan semua pihak. Saya kira itu saja. Om Santi Santiago. Jadi salam dulu Pak Ariel Swardana. Anda adalah pengacara, Anda adalah penegak hukum. Olahraga itu ada aturannya, bos. Jadi bukan rekomendasi DPRD yang dibawa untuk menuju KONI Bali karena urusan APBD ketika Anda berbicara. Anda salah set pikiran saya. Anda salah set, maksud saya bahwa rekomendasi ini tidak menghukum Anda, tapi rekomendasi ini bagaimana bisa menyelenggarakan. Tadi saudara bicara, saya diam. Tapi ketika saya bicara, saudara berbicara. Nah, artinya saya ingin meluruskan cara berpikir Anda. Saya akan bicarakan. Memang benar bahwa Porprov itu menggunakan anggaran pemerintah dari APBD, tetapi peserta Porprov itu, anggota TI itu ada di 9 kabupaten, jumlahnya ribuan. Jadi ketika kita melanggar satu aturan demi segelintir orang, apa yang akan kami sampaikan, apa yang akan disampaikan oleh KONI kepada mereka-mereka yang lain? KONI Denpasar saat satu biar tidak lewat. Jadi kalau Pak Lan mencabut skorsing kepada 7 anak ini yang tidak bermasalah, kami tidak akan mencabut kedua. Terus apa yang dikhianati kalau mencabut? Padahal dia tidak bersalah. Sangat besar konsekuensinya, ketua. Surat tersebut tidak dapat kami cabut seperti yang kami sampaikan. Sikap kami tegas bahwa kami hanya mencabut surat tersebut bila kami mengeluarkan surat tersebut dinyatakan bersalah. Kami memiliki ADART, kami taat pada hukum dan aturan. Terima kasih, ketua. Saya potong sebentar dari TI Denpasar. Saya sudah berkomunikasi dengan ketua saya dari Ujung Pandang. Beliau meminta kalau taekwondo Denpasar dan anak-anak kami tidak dipertandingkan di Porprov, beliau meminta
ya, lebih bagus TI secara keseluruhan tidak dipertandingkan di Porprofnya. Itulah target yang diinginkan oleh dana dikeluarkan oleh APBD untuk cabur taekwondo. Kalau ibu kota provinsi tidak diikutkan dengan secara masif di Indonesia, itu berarti APBD jangan dikeluarkan oleh TI kepada TI ini apa? Kami berharap kepada anggota dewan, kepada Koni Bali tidak mempertandingkan cabur taekwondo kalau kami dizolimi dengan cara begini. Karena apa? Kami juga bayar pajak di Denpasar, APBD, artinya uang rakyat yang dipakai, bukan uang pribadi. Satu lagi Pak, waktu mediasi di Koni Bali, Pak Ananda menyerang bahwa kalau Koni mempertandingkan, katakanlah mengakomodir TI Denpasar, beliau akan menuntut melalui BPK. Tolong jangan dilanjutkan, ini sudah menyimpang dari. Terima kasih. Kita juga tidak akan menyampaikan agar TI di seluruh Bali tidak ikut, sama aja kami mengorbankan anak-anak yang lain. Tapi kami akan berulang kali menyampaikan sama Bung Lananda bahwa kalau toh proses bertandingnya barangkali karena mekanisme seleksi internal, tapi skor itu membawa beban. Skor kepada anak-anak ini kan membawa beban dan membawa cap negatif. Apa nggak bisa dicabut skornya itu? Untuk anak-anak saja. Untuk anak-anak ini, untuk anak-anak yang 7 orang. Mohon izin Ketua, kami tidak bisa melakukan itu karena kami akan bersikap diskriminasi kepada penerima skorsing yang sebelumnya, bahwa di sini ada beberapa yang pernah terkena skorsing tetapi tetap melakoni hal tersebut. Skorsing bahkan ada di PK TI Badung juga ada, anak tersebut juga masih sekolah tetapi tetap menjalankan skorsing tersebut. Jadi skorsing ini bukan yang pertama kalinya, tetapi memblunder kepada instansi-instansi yang tidak ada kaitannya dengan olahraga ini pertama kali. Jadi bukan urusan semua, juga di partai politik juga sanksi, dipecat juga banyak itu. Cuman kan ada dasar-dasarnya. Pemahaman kami anak-anak ini tidak ada salahnya tiba-tiba Pak Lan skorsing, selanjutnya membawa proses hukum, menendang-nendang agar mekanisme hukum yang dilaksanakan. Saya salah satu atlet Badung yang diskorsing. Saya atas nama Kademia Pamiari. Sekarang saya baru menginjak masa perkuliahan di Universitas Mahendra Data. Di sini saya diskorsing selama 3 tahun oleh Pak Lananda, dan saya sudah melakoninya selama 1 tahun. Selama ini saya hanya diam saja. Saya sendiri nggak tahu ya kenapa saya diskorsing, karena di surat skorsing itu dibilang saya selalu menolak untuk mengikuti Porsenijar Bali. Padahal baru tahun kemarin saya tidak mengikuti, itu tahun 2016. Itu dikarenakan tangan saya lepas karena habis kecelakaan. Sedangkan orang tua saya sudah menelpon salah satu pelatih dalam melatih Porsenijar Bali itu atas nama I Gusti Agung Pranata Astawa. Bagaimana saya menjalani Porsenijar Bali kalau tangan saya lepas? Emang Bapak mau menanggung tangan saya kalau tangan saya hilang? Bapak mau ganti pakai tangan palsu? Sekian, itu aja. Pimpinan, kasus di Kabupaten Badung, usulan skorsing datangnya dari, bukan usulan skorsing, usulan pemberi sanksi datangnya dari Pemkab TI Badung. Jadi kami mau follow up dan mempelajari tindak tanduk daripada mereka yang diusulkan terkena sanksi, kemudian diputuskan oleh Pemprov melalui rapat dengan Komisi Hukum dan Etika, kemudian diskorsing 3 tahun. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Kebetulan kami dari KPPAD Provinsi Bali yang tadi mungkin disampaikan kami tidak berhak untuk mengurusi olahraga, itu kesalahan Pak. Karena kami KPPAD Bali adalah tugasnya salah satunya melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak untuk semua lembaga, baik olahraga, sekolah dan lain-lain. Jangankan anak-anak yang
yang berprestasi. Anak-anak pelaku kejahatan pun kita bela di sini KPPAD. Seperti itu. Kemudian di sini juga tadi disampaikan apakah kesalahan anak ini. Jadi anak-anak tidak mengetahui dan sampai sekarang Pak Lan juga tidak menyampaikan secara detail kesalahan anak-anak ini. Kemudian maksud kami adalah kami KPPAD, saya juga orang olahraga, saya tahu skorsing itu seperti apa. Tentunya ada peringatan pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi apakah anak-anak ini sudah menerima hal itu? Saya tanyakan saat kita undang saat 3 Juli yang lalu, mereka tidak menerima itu. Tentunya kami KPPAD, tugas kami adalah melakukan pengawasan. Jadi di sini anak-anak itu tidak mendapatkan haknya untuk meraih prestasi, berkreasi, itu tidak dapat di sini. Nah, kami bukan memihak siapa-siapa. Saat undangan itu kami sampaikan, kami tidak memihak siapa-siapa. Pak Lan menyampaikan tadi bahwa kami mengadili, tidak ada kata mengadili di situ. Siapa yang hadir di situ? Apakah saya mengadili? Tidak ada. KPPAD tidak ada mengadili siapa-siapa di situ. Kami hanya mau berkoordinasi. Kalau saja Pak Lan waktu itu hadir, tentu tidak seperti ini jadinya. Jadi kami mohon kepada Pak Lan, mungkin bisa dipertimbangkan kembali skorsing yang Bapak berikan kepada anak-anak, karena kami ini adalah KPPAD ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Jadi itu untuk semua, bukan tanpa kecuali. Itu. Terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman dari KPPAD bisa menambahkan. Terima kasih. Ada satu lagi, izin Pak Ketua. Ya, makasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang terhormat Ketua dan jajarannya, para undangan yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai. Saya terima kasih bisa mengantar anak-anak saya sampai di ruangan ini. Terima kasih juga bisa diberi izin mereka untuk bicara secara langsung, karena selama ini sayalah orang yang pertama kali mendengar tangisan-tangisan mereka sendiri. Yang terhormat Bapak Lanang Ananda, perkenalkan saya Siti Sapurah yang biasa dipanggil Ibu. Saya tidak bermaksud mengintervensi siapapun, apalagi cabur-cabur taekwondo, saya sama sekali tidak paham. Yang saya pahamin adalah apapun keputusan yang diambil oleh kebijakan siapapun, semua harus mengutamakan kepentingan anak itu. Dan tadi juga ada kalimat yang saya garis bawahi, bahwa peraturan khusus bisa menyampingkan peraturan umum. Itu sebenarnya berlaku kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sistemnya adalah lex specialis, undang-undang yang berlaku khusus. Makanya pemimpin negara ini melalui Joko Widodo mengatakan bahwa undang-undang perlindungan adalah lex specialis. Kenapa? Indonesia sudah mengarah kepada darurat kejahatan atau kekerasan terhadap anak, itu intinya. Dan kenapa undang-undang perlindungan anak sampai hadir di Indonesia? Karena terlalu banyak orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang merasa punya power, orang-orang yang merasa bisa memutuskan suatu kebijakan tidak pernah mengacu kepada undang-undang perlindungan anak. Di sini saya tidak akan pernah masuk ke dalam perseteruan antara pengurus, perseteruan antara pelatih atau siapapun orang dewasa. Saya tidak masuk dalam proses hukum itu. Dan kenapa sampai ada laporan sampai ke polisi? Karena kami di sini anak-anak mengejar Pak Ketua dan semua anggota dewan di sini. Forkot 2017 itu pendaftaran terakhir pada tanggal 24 Juli 2017 ini. September sudah ada laga di Gianyar. Nah, kalau saya tidak mengejar ini, saya tidak akan pernah bisa mengantar anak-anak saya ini masuk ke Forkot. Saya hanya heran di sini. Kalau memang ada ADART, mungkin maaf Pak Lanang, mungkin saya sedikit memberikan saran. Kalau yang saya tahu, ADART tidak pernah sampai mengatakan kepada anak di bawah umur itu berlaku. Kalau dibilang boleh dong melakukan ada cara yang harus dipakai untuk menindaklanjuti skorsing ini. Iya benar, tapi itu untuk kemudian pelatih. Apakah mungkin seorang anak di bawah umur melakukan munaslup atau melakukan gugatan terhadap pemimpin? Saya rasa nggak mungkin. Anak di bawah 18 tahun adalah anak yang dianggap
tidak cakap dalam melakukan proses atau tindakan hukum apapun. Makanya ada undang-undang lex specialis di Indonesia mengatakan undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan perubahannya undang-undang nomor 35 2014. Itu artinya apa? Anak-anak dengan tegas dijelaskan di sana segala hak anak itu dengan mutlak harus dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Tetapi jika anak dianggap bersalah pun atau dianggap anak-anak diberikan kenakan apapun sanksi orang pidana atau orang dewasa, semua itu jika anak di bawah umur itu adalah batal demi hukum. Karena apa? Anak dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum apapun. Tidak mungkin dong anak-anak ini saya ajak untuk melakukan munaslup untuk mencabut skorsing itu, tidak. Apalagi anak ini tidak tahu salahnya apa. Ada masukan lagi Pak Ketua, maaf ini karena anak saya satu tidak hadir, Ibu Tu Bagus Paramananda. Waktu di Porjar April 2017 anak ini mengikuti semua proses tahapan-tahapan Porjar. Tetapi H-1 yang tadinya anak ini terdaftar di under 61 tapi H-1 dipindahkan ke dalam technical meeting under 57. Bayangkan H-1 satu hari anak saya harus merubah berat badannya 4 kilo hanya untuk mengikuti Porjar kemarin. Alangkah tidak masuk akalnya kan. Itu suatu alasan pembenar untuk melakukan skorsing dan mengeluarkan anak saya dari Porjar April 2017. Marilah kita bangun di sini. Jangan sampai kepentingan pengurus di sini, konflik pengurus menghabisi anak-anak kita, sedangkan kita sudah ingin berprestasi untuk membangun negeri ini dan berikan prestasi yang luar biasa pada Indonesia. Terima kasih, Om Sandi Om. Jadi menambahkan sedikit keterangan dari rekan saya, Ibu Ipung. Saya kebetulan dari kuasa hukum TI Kota dan juga ditunjuk sebagai kuasa daripada anak-anak ini. Jadi begini.